semua, kembali lagi di channel saya ya, Sinta Gaul. Nah, di video kali ini saya mau bercerita atau berbagi tentang pengalaman saya pertama kali melahirkan di hospital Malaysia atau pertama kali masuk hospital Malaysia. Pengalaman pertama itu sebelum masuk hospital saya kan mengandung yang anak yang pertama itu pada tahun 2012. Nah, di situ kita ada cek dulu tiap-tiap minggu, kalau tidak salah ya, tiap-tiap minggu atau sekali sebulan seperti itu dia ada kasih tarik tarik bila kita napi cek. Nah, selepas itu kita sudah cek dan dia akan kasih tarik yang kalau kita kapan bersalinnya gitu. Dan di situ juga kita gratis ya, nggak ada bayar sama sekali, tak ada uang atau apapun atau administrasi atau pembayaran apa memang tidak ada. Dan setelah itu saya juga dipositifin sakit kencing manis. Nah, di sakit kencing manis ini memang sangat, dulu saya memang tidak ada sakit itu, tapi mungkin karena mengandung yang anak yang pertama ini mungkin dia sukanya yang manis-manis jadi dia kena kencing manis. Nah, di situ saya tuh dipositifin kencing manis dan kita disuruh tes, dikasih tanggal berapa, disuruh tes itu untuk minum air gula. Aduh, bayangin air gula satu cawan penuh dengan manis, semanis-manisnya. Saya tak tahu dia taruh berapa kilo gula di dekat dalam, memang sangat-sangat manis. Dan di situ kita tidak boleh makan apa-apa. Just kita dikasih puasa ya. Kita puasa selama dari malamnya itu, karena kalau paginya itu kan kita nak pergi cek, terus malamnya itu kita disuruh puasa. Nah, dengan perut kosong, perut nggak ada apa-apa, nggak boleh minum air, tak boleh makan ini makan itu, dan bakal makan gula-gula itu macam bonbon ya, kita itu tidak bisa makan. Nah, di situ kita paginya itu udah disuruh minum dengan air 1 gelas, itu dengan gulanya berapa kilo saya pun tak tahu, manisnya minta ampun. Dan di situ kita tidak bisa muntahin ya. Kalau kita muntahin, dia bakalan ulang ke esokan harinya atau ke berapa harinya, dia bakalan cek sampai benar-benar tahu hasilnya ya, seperti itu. Nah, lagi kalau itu kita sudah cek, yang untuk kencing manis itu 5 jari ini dari satu sampai sini itu dicucuk ya, diambil darah itu tiap harinya. Tiap harinya itu ibaratnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu tukar-tukar ya. Nah, itu tiap-tiap hari ya, tiap-tiap hari saya diambil darah, tapi memang tidak banyak dan sedikit saja. Dia hanya ambil sedikit saja, dia tidak banyak. Tapi kan hari-hari kita pergi ke sana itu memang sangat susah. Jadi untuk ibu-ibu atau untuk kawan-kawan yang tinggal di Malaysia atau sudah mulai dalam proses untuk pregnant, itu lagi baiknya dijaga, dan kalau boleh jangan manis-manis itu dikurangin. Bisa manis namanya anak-anak kan, teringin sangat nanti makan yang coklat atau makan es krim kita boleh makan, tapi kita makan sedikit saja, jangan terlebih. Dulu saya tidak ada yang kasih tahu, dan itu memang pertama kali kan kita melahirkan, pertama kali kita ada anak, jadi kurang mengerti keadaan. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua yang mungkin baru berkawin di Malaysia. Ini mungkin sangat bagus ya. Pas itu saya itu sudah mau melahirkan. Itu kan kita mengandungnya 9 bulan. Terus tapi itu dilebihin entah lagi 1 bulan atau tak sampai 1 bulan, itu saya sudah lupa, kurang pasti, tapi itu memang dilebihin. Nah, itu udah lebih dari tarik, itu udah lebih dari tanggalnya, dan baby saya tuh tak ada keluar lagi. Lepas itu tak ada tanda apa-apapun, dan pihak klinik dia ada telepon saya dan dia tanya ada tanda apa-apa, karena rekod kita itu di klinik itu kan ada
Terus kan ibaratnya waktu kita mau melahirkan itu untuk hari ini atau untuk besok, terus kita kan nggak ada ngerekod kalau kita itu udah mau melahirkan. Terus pihak klinik itu nelpon kita, telepon terus ditanya, ah, macam mana, sudah ada tanda-tanda tak? Lepas tuh baby ada rasa macam dalam perut tuh ada rasa nak baby nak keluar tak? Lepas tuh saya cakap lah kan, tak ada lagi tanda-tanda apa. Memang langsung sakit apapun tak ada sakit kan. Itu macam rasa biasa saja. Nah, di situ pihak klinik suruh saya cepat-cepat karena katanya hari ini last hari tanggal saya itu mau melahirkan. Dan saya cepat-cepat disuruh pergi ke hospital. Nah, saya sudah pergi ke hospital, masuk ke dalam, dan saya dicek, dan ternyata memang baby itu belum waktunya keluar, dan dia memang tidak mau keluar. Mungkin dia di dalam nyaman kali ya. Dia di dalam itu sedap, dia tidur dekat dalam kan. Nah, dia rasa nyaman di dalam, jadi dia tidak mau keluar. Nah, di situ saya dicek lagi, kemalaman harinya juga tidak ada tanda-tanda. Nah, keesokan harinya itu, kalau di kerajaan Malaysia ya itu pengalaman saya, kalau ibaratnya kita tidak ada masalah atau baby sungsang atau kita ada penyakit jantung atau apa, itu dokter tidak sarankan untuk operasi. Dan di sini itu dikasih kita obat saja, ibaratnya itu kan disumbat dari uh, vagina kita, itu dikasih obat itu untuk merangsang jalan baby itu, apa ibaratnya merangsang jalan baby biar baby itu cepat keluar seperti itu. Nah, itu memang sakitnya luar biasa, dan di situ pertama kali saya pikir oh harus dioperasi, dan dokter bilang masalahnya tidak ada, mungkin karena babynya saja dia tak mau keluar, jadi kita just hanya taruh obat terus dikasih keluar seperti itu saja. Dan setelah itu dimasukin obat itu ada 4, dan yang pertama dimasukin sakitnya luar biasa, memang sangat sakit, seperti rasanya kita di dalam perut itu dikoyak-koyak seperti itu ya. Kan katanya itu obat itu kegunaannya untuk membuka jalan jalan baby itu. Nah, sakitnya itu memang sangat luar biasa. Nah, di obat kedua pun sama, obat ketiga pun sama, bakalan di obat yang keempat, yang terakhir kali pun sama, baby juga tidak mau keluar. Dan pembukaan pun sama saja seperti itu. Dan di situ, aduh, nggak tahu ya mau bilang apa, mau menangis, mau apapun udah pasrah saja lah ya kan. Uh, Kalau memang umur kita panjang itu Tuhan pasti kasih kita kesempatan untuk hidup ya, seperti itu ya sih pikiran saya. Namanya juga hari itu saya pikirannya udah udah pikiran terlalu banyak sih, karena menurut saya sepertinya udah susah, soalnya kita di hospital itu sudah 4 hari ya, udah mau 1 minggu, tapi anak juga nggak mau keluar keluar. Dan di situ juga udah apa, dan di situ setelah obat yang terakhir ini 4 ini udah dimasukin, udah nggak ada jalannya lagi, baru dokter saranin untuk operasi. Dari jam sore itu ya, dari jam 5 itu dokternya kan udah dicek situ, udah obatnya udah yang keempat, udah terakhir, kata dokter ini harus dioperasi karena obat itu juga udah masuk, tapi babynya memang belum ada tanda-tanda keluar lagi. Nah, di situ dari mulai jam 5 sore itu dokter udah saranin aku nggak boleh makan apa, karena besok saya harus operasi, besok pagi saya harus operasi, jadi puasanya itu panjang ya. Dan saya juga di situ, tapi saya tetap dikasih infus, itu ibaratnya biar kita kuat ya, biar tetap ada air di dalam tubuh. Nah, itu dikasih puasa dalam udah berapa jam ya, tiba-tiba jam 10 malamnya itu tanda-tanda udah keluar, tiba-tiba saya itu darah keluar sedikit, dan sakitnya ya ampun, hanya Tuhan lah yang tahu ya kan. Terus itu saya memang udah nggak tahan sama sekali, dan yang paling ini aku cut dulu ya. Dan yang paling susahnya aku di Malaysia ini karena apa, di hospitalnya. Yang lain sih is okay, itu mungkin karena rumah sakit kerajaan.
Nah, di situ juga saya mau melahirkan, suami juga tidak ada di samping saya. Karena kalau melawat atau mau pergi jenguk ya, nah, di hospital Malaysia itu, di kerajaannya, di hospital kerajaan Malaysia itu ada dikasih jadwal. Kita bukan sesuka hati masuk, sesuka hati keluar, tidak ya. Kita harus tulis nama pun harus juga keluar pun sama. Jadi ibaratnya itu ada waktunya tersendiri. Petang sekitar jam 12 petang ya, jam 12 siang, terus sampai yang sore jam 6 sampai jam 7 sore, seperti itu malam ya. Nah, seperti itu saja jengukannya, bakalan dikasihnya tidak sampai banyak jam ya, itu dikasihnya dalam 1 jam lebih atau 2 jam, seperti itu saja. Nah, kalau kelebihan pun nanti cepat-cepat disuruh keluar. Nah, di situ saya sakit itu satu keluarga atau suami pun tidak ada di samping. Nah, bayangin saya tuh cuman ada handphone, apa-apa cuman nelpon keluarga yang di Indonesia dan telepon suami, seperti itu. Itu kan sudah sakitnya itu tandanya itu udah keluar. Terus saya udah tak boleh tahan, saya tuh guling-guling ke bawah lah. Dan saya tidak tahu kan, kata nurse-nya itu memang marah saya. Itu saya tidak salahkan orang itu, memang betul sih itu saya yang salah. Tapi memang saya tak boleh tahan, sakitnya luar biasa. Jadi saya itu guling-guling, guling seperti tak tahulah, kalau diingat-ingat ya, memang sakitnya tuh saya seperti kalau kita sakit perut lebih ya, lebih lah, gak ada yang ngalahin sakitnya itu seperti apa. Sakitnya itu memang sangat-sangat sakit. Nah, di situ saya tuh langsung turun ke bawah, kan katil saya tuh di sini. Nah, terus saya tuh turun ke bawah, saya tuh guling-guling. Saya sakit sana minta tolong, saya cakap, nurse sakit sangat, tak boleh tahan dah. Lepas itu cepat-cepat dia orang bawa kursi roda. Lepas itu saya dibagi masuk ke ruang cek dulu, belum dikasih masuk ke ruang bersalin, saya dicek dulu. Dicek ternyata babynya sudah buka 5. Nah, dari buka 1 langsung ke 5. Nah, di situ malah nurse-nya bilang sama saya, aduh macam mana ya, padahal tadi kan you sudah puasa, takut nanti you tak ada power, tak ada tenaga macam tuh kan. Lepas itu saya pikir, saya cuma nak keluarkan baby dalam perut saya nih saja, dan saya tidak pikir yang lain-lain. Dan saya bilang sama nurse-nya, saya bisa. Saya cakap macam itu kan, saya pasti bisa, saya cakap macam itulah. Nah, sudah sudah itu saya dibawa masuk ke dalam, ke ruang bersalin itu. Nah, di sana itu ya, kita itu sepertinya bukan sepertinya sih, kita di sana ditaruh seperti, bukan kamar-kamar, kita itu seperti ditaruh kain pembatasnya, ditaruh kain pembatasnya itu. Nah, di sana kita bisa dengarin kalau babynya itu sudah keluar, suaranya itu gimana. Nah, pasti senang sih dengarnya, biarpun perut kita lagi sakit kan, tapi kita kalau dengar baby suara nangis itu serasa wah, amazing gitu ya. Serasa hebat gitu ya kan. Nah, karena perjuangan kita itu serasa nggak sia-sia, seperti itu kan. Perjuangan kita selama mengandung baby itu udah berapa bulan. Nah, kalau keluar itu, kalau kita dengar suaranya aja kita rasanya bahagia sekali. Nah, di situ saya dengar ada yang di samping saya yang nangis, ada yang di sini keliau, ada yang macam-macam lah. Di situ setelah saya masuk ke ruang itu, saya disuruh tunggu lagi. Nah, disuruh tunggu itu saya dikasih cek baby, itu disuruh cek ya. Tapi saya memang nggak ngerti ya, kenapa ibaratnya kita udah sakit, macam mana kita nak tidur dengan tenang, tidur seperti ini dengan tenang, sedangkan perut kita itu udah sakitnya luar biasa. Itu saya memang tak boleh tahan, dan saya duduk. Itu nurse-nya juga, dokternya tidak kasih saya duduk, disuruh saya baring. Dia cakap tak boleh duduk, takut. Tapi memang betul, tapi cuman karena kita merasakan sakitnya itu, kita nggak bisa kontrol kan. Ibaratnya kita mau menghilangkan rasa sakit itu seperti apa ya, kita sesuai gerakan, kita mau ke samping ke sini, tapi di sana kita itu tidak disaranin. Kita cuman disaranin untuk terlentang, terus dikasih itu pencek detak jantung babynya itu di dalam di atas perut kita. Nah, itu udah
dicek seperti itu dan saya tuh udah tak boleh tahan. Saya tuh pelan-pelan turun, lepas itu nurse-nya itu langsung marah. Katanya nanti kalau babynya jatuh atau apa, hospital tidak mau tanggung jawab. Itu perkataan yang langsung buat aku sadar, langsung sesadar-sadarnya ya, langsung memang ikut aturannya betul juga. Lepas itu saya cepat-cepat baring, saya tahan di sana dan saya tuh udah tidak cukup nafas dan saya dikasih penambah oksigen. Itu penambah nafas ya, saya dikasih penambah nafas dan di situ saya mulai sedikit sedikit apa sedikit sedikit enakan ya, karena katanya kalau kita terkadang sakit itu kalau kita cukup nafas itu bakalan mengurangi rasa sakit, jadi mungkin ada sedikit kurang sih, tapi di situ saya tetap cepat-cepat pengen baby ini cepat keluar biar rasa sakitnya itu hilang. Nah di situ dokternya sama nurse-nya memang, saya bukan mau memuji-muji atau apa, atau ibaratnya saya itu hanya hanya mengangkat-angkat ini, bukan. Dan di situ memang layanannya memang lumayan lumayan bagus, bukan lumayan bagus sih, memang sangat bagus, karena kita perkirakan kita itu di hospital itu bayarnya juga nggak mahal ya, bayarnya sangat murah dan layanannya juga tidak kalah seperti yang tempat bayar sana. Nah di situ saya pikir juga, wah sudah ibaratnya saya tuh beruntung ya tinggal di Malaysia, dan bakal orang tua saya yang di Indonesia pun selalu bilang beruntunglah kamu tinggal di Malaysia, dia selalu bilang seperti itu. Dan itu memang saya sadari juga ya, beruntung juga karena apa, di sini hari itu tengok melahirkan saja biayanya itu sangat-sangat murah dan layanannya memang sangat bagus. Kita itu dilayan seperti layaknya, kita itu tidak dipandang rendah atau nanti dipikir ya, kadang kita berpikir karena saya itu bukan orang Malaysia pasti saya tidak dilayan dengan bagus, itu salah ya. Itu saya juga dilayan dengan sangat bagus dan saya pikir sih oke, bagus, sangat bagus juga. Kita juga dilayan, kita makan minum. Kadang kalau pagi-pagi saya juga dapat nurse-nya yang baik-baik ya. Nurse-nya itu orang Melayu, tapi kebanyakan tapi semua sih di sini nurse-nya itu orang Melayu ya. Kalau orang Cina India itu kita jarang jumpa. Dan hari itu yang saya selama saya itu melahirkan yang anak pertama dan yang kedua, saya jumpa yang nurse-nya yang Melayu saja. Tapi kalau dokter dia berbagai-bagai ya, ada kadang India, ada kadang Cina, ada kadang Melayu seperti itu. Nah tapi nurse-nya itu kebanyakan Melayu. Nah di situ saya dapat nurse-nya yang sangat-sangat baik, sangat-sangat open dan sangat suka sembang. Kita itu, dia suka sangat sembang sama saya, dia selalu tanya saya di Indonesia itu seperti apa, dan saya selalu sharing sama dia di Indonesia itu seperti ini seperti itu, dan dia bilang wah teringin sangat pergi ke Indonesia, dia selalu bilang seperti itu. Dan dia tuh selalu pagi-pagi dia datang katil saya, good morning Miss Sinta, dia selalu tanya seperti itu. Nah selalu dia tanya, mau minum tak, mau minum Milo tak, dia selalu tanya seperti itu. Saya suka dengan kerja dia pun sangat cepat, dan yang saya suka dari dia itu dia suka smiling. Kalau kita ibaratnya kesakitan kan, kita tengok kalau muka nurse-nya itu sudah rada-rada hitam, hitam seperti kabut yang sudah mulai yang sudah mulai menutupi awan, kita pun bakalan tambah sakit kan. Nah kalau nurse-nya itu dia sukanya senyum. Nah kita lihat juga kalau dia baratnya kita udah sakit, terus kita lihat dia senyum, nah kita pasti senyum dan rasa sakitnya itu sedikit kurang ya. Nah di situ saya sangat-sangat suka. Dan saya itu anak itu udah keluar. Tadi tuh dokternya udah ditengokin ya. Dokternya juga banyak yang lihat yang mari tengok, tapi kebanyakan di sini saya lihat sih nurse-nya yang buat kerja yang paling banyak. Kalau dokternya itu orang itu sekedar cek, atau ibaratnya orang itu cuman kalau ibaratnya kita bahaya atau apa ya nanti dokter yang saranin. Kalau namun untuk bekerja yang lebih atau menjahit atau kadang tarik keluar anak itu pun atau tolong kita fus itu pun kebanyakan nurse yang buat ya. Dokter itu saya tengok pun, ini pengalaman saya ya, dia sepertinya cuman kasih pendapat atau lihat ibaratnya ini ibu, ini
tidak ada masalah apa, dia kalau bersalin dia pasti baik-baik saja. Nah, dia cek seperti itu, dia pun sudah pergi. Dan yang jaga kita semua itu kebanyakan nurse ya, tapi nurse-nya juga bagus-bagus semua, pandai-pandai, jadi tak payah takut. Nah, di situ itu sudah baby keluar, kita itu udah dibawa ke ruang ward, udah sampai di sana itu tunggu keesokan harinya. Saya itu tidak lama, dan puji Tuhan juga anak saya tuh sehat-sehat ya, dia cubi, dia gemuk. Nah, nanti saya tunjukin gambarnya di sini ya. Itu saya 1 hari saja, dan kita dicek juga paginya itu baby udah dikasih mandi, dikasih wangi-wangi semua, dicek ini itu udah. Lepas itu udah ada jawaban kalau baby itu tidak ada masalah apa, kita dikasih pulang. Nah, kita harus dicek juga, seperti saya juga dicek semua. Kalau saya tidak ada problem, itu baru dikasih pulang. Nah, kalau kita sudah pulang itu, di sini juga banyak sangat spesial ya. Dan saya bilang itu saya memang suka di hospital Malaysia itu. Memang biarpun murah bayarannya itu, yang melahirkan itu saya cuman bayar, padahal saya udah dikasih obat dan saya udah menginap di rumah sakit campur yang kita udah siap bersalin. Yang masuk ward itu udah sekitar 1 minggu ya. Tapi saya itu cuman bayar 150 ringgit saja. Tidak mahal. Kalau kita memang sangat-sangat tidak mahal, bukan tidak mahal, sangat-sangat tidak mahal. Dan kalau kita bandingkan di Indonesia, 150 ringgit itu di Indonesia baru berapa? Sekitar 450.000 saja. 450.000 saja. Sedangkan kalau kita di Indonesia biaya kamarnya aja udah berjuta-juta ya. Tapi memang swasta memang seperti itu kan. Tapi saya rasa, karena saya sih belum pernah masuk hospital yang di Indonesia yang kerajaan punya. Saya dulu pernah masuk hospital juga di Indonesia, tapi itu semua yang swasta yang bayar. Dan di sini juga ada yang bayar ya. Di sini ada 2 jenis hospital, ada hospital kerajaan punya dan ada hospital bayar. Nah, kalau kawan-kawan semua ibaratnya duitnya memang sangat-sangat lebih, kita boleh pergi ke yang bayar. Tapi memang layanannya memang luar biasa lah ya, kan namanya juga sudah bayar berpuluh-puluh ribu itu, bayar beribu-ribu itu kan buat apa kalau ibaratnya kita itu tak dilayan dengan elok. Nah, kalau yang kerajaan pun tidak kalah juga ya, dengan layanannya juga bagus. Apalagi kalau nasib kita dapat yang nurse-nya itu baik-baik, dapat yang dokternya itu baik, wah serasa betah ya, serasa nyaman tinggal di hospital. Sampai di rumah, keesokan harinya juga ada nurse datang ke rumah ya. Dia cek tiap-tiap hari. Dia cek tiap-tiap hari, dia cek baby, dia cek kita. Nah, itu hebatnya. Itu juga kita nggak bayar sama sekali, gratis. Memang langsung tidak bayar. Itu nurse-nya itu langsung datang ke rumah kita ya. Langsung datang ke rumah kita, dia cek kita, dia cek baby semua siap-siap. Nah, bayangin guys, bayangin kan teman-teman, kan nggak bisa kita bayangin kalau rumah sakit di sini itu memang kesehatannya ya, sini tuh memang sangat diutamakan, sangat-sangat luar biasa. Dan itu memang sangat yang pertama kali yang memang saya sangat suka dari Malaysia. Di video yang sebelumnya saya ada sebutin ini ya, itu memang saya sangat suka Malaysia karena tempat kesehatannya itu memang sangat bagus. Nah, itu dicek ya, itu selama lebih kurang 1 minggu lebih atau seperti itu ya. Saya juga sudah lupa, udah berapa tahun kemudian saya juga udah lupa kan. Nah, itu dia cek tiap hari. Nah, itu kalau udah cek, nah baby pun kita juga ada waktunya juga ya, ada dikasih tanggal, ibaratnya yang di rumah kita udah siap, udah habis pantang. Nah, itu habis pantang itu selama 1 bulan ya kalau di sini. Nah, selama 1 bulan itu kita sendiri bawa baby itu pergi cek ke kliniknya langsung. Nah, kita pergi ke sana, itu nanti ditimbang, diimunisasi, di ini itu pun juga gratis, nggak ada bayar sama sekali, sangat-sangat gratis, semua gratis, kita nggak ada bayar apa-apa. Nah, di situ udah dicek, lepas itu tips selanjutnya seperti itu sampai anak umur 2 tahun lebih ya kalau tidak salah. Nah, itu pun juga kita ada bawa imunisasi, itu juga gratis ya, sampai dia besar juga gratis. Nah, sangat bagus kan. Terkadang kalau kita lihat
kalau di negara saya itu ada seperti itu kan sangat bagus. Mungkin karena saya lihat ya di negara saya bukan mau bandingin. Terkadang saya sangat sedih melihat kalau di negara saya itu ada benar-benar yang susah, dan kalau dia sakit dia tidak ada uang mau pergi ke hospital. Benar sekarang, betul sekarang kadang kan ada kawan yang bilang di Indonesia kan sudah ada BPJS ya, BPJS. Nah, tapi itu kan kita juga bayarnya per bulan. Nah, kalau kalau untuk yang kita yang hidup seperti kita yang ibaratnya masih bisa makan, itu tidak masalah mungkin ya. Mungkin apalagi yang untuk yang ada duit itu ya, yaitu ibaratnya kecil ya, sekecil semut seperti itu. Nah, untuk yang benar-benar susah, kita bisa panggil yang benar-benar kehidupannya itu terkadang kalau makan satu hari itu makan nasi pun udah syukur, lebih dari syukur. Nah, gimana mau pergi ke hospital, gimana mau pergi ke rumah sakit kalau ibaratnya dia sakit, kadang dia tahanin atau apa gitu ya. Nah, di situ terkadang saya, kalau di sini ya terkadang alangkah bagusnya kalau di Indonesia juga dibuat seperti itu. Kalau ibaratnya satu tempat dibuat satu hospital, satu tempat dibuat hospital ya, rumah sakit ya, dibuat satu-satu kan memang sangat bagus. Itu ibaratnya dikasih gratis untuk yang benar-benar susah. Nah, mudah-mudahan juga di negara saya tercinta Indonesia, hospital yang di Malaysia itu juga ada. Itu memang saya sangat harapkan, biarpun saya tinggal di Malaysia, tapi kan keluarga saya juga tinggal di Indonesia. Dan saya juga lahir di Indonesia, ya tentu bagaimanapun saya tetap cinta negara saya, dan di situ saya juga harap yang terbaik juga untuk negara saya. Mudah-mudahan di makin bertambahnya tahun, makin majunya juga negara saya. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia juga negaranya mudah-mudahan tetap maju, tetap damai, dan tetap sejahtera untuk kita semua. Dan saya memang sangat mencintai dua negara ini. Bukan karena suami saya orang Malaysia ya, jadi ibaratnya saya membangga-banggakan, bukan. Itu memang saya sangat suka dari Malaysia karena orang itu, kita tinggal di Malaysia tapi orang itu menjaga kita sama dengan rakyat Malaysia juga. Terima kasih sekali lah untuk kerajaan Malaysia dan Indonesia. Saya tetap cinta dua negara ini. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Tunggu di next video selanjutnya, dan teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau boleh di share ke media sosial. Terima kasih semuanya, bye.